Halo, kami dari kelompok 10. Eh, di sini kami akan menyampaikan implementasi dari materi kami, yaitu konsep dasar proses pembelajaran. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ibu Dimas Satriudayana dengan NIM 2212021117. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Ibtu Krisna Dharma Putra dengan nomor NIM 22 1202 1121. baik di sini materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu apa itu konsep dasar proses pembelajaran dan implementasinya. Baik, langsung saja. Konsep dasar proses pembelajaran merujuk pada prinsip-prinsip utama yang melandasi bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar. Konsep ini bertujuan untuk memahami bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses pembelajaran yang efektif dapat dirancang dan diimplementasikan. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru atau pengajar dengan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar ya, dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menampilkan implementasi dari proses pembelajaran. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Eh, yang kedua, adanya guru dan peserta didik. Yang ketiga, adanya interaksi. Yang keempat, adanya sarana dan prasarana. Langsung saja, di sini akan saya share video dari implementasinya. Morning. How are you? Okay. So before we start lesson, we pray together, right? Who wants to lead the prayer? Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Emily, yuk, Emily. Sama, you okay? Sama. Ini sudah masuk, berarti lengkap ya. Hari ini 7D is complete. Oke. Still remember what we learned yesterday. Kemarin kita belajar apa? Hobi. Oke. Kita hobi dan kita juga kasih tahu apa yang kalian tahu. Fishing, swimming, drawing. Di sini sudah terlihat bahwa guru sedang menyampaikan tujuan dari pembelajaran, yaitu apa itu manfaat belajar dari materi terkait hobi dan kegemaran dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Okay. Today we are going to continue from yesterday. Kita lanjut materi yang kemarin ya. Wait, first, let me wait. First one, menyebutkan hobi dan kegemaran. Nanti lanjutan kemarin ya, hobi dan kegemaran. Tadi kita ada fishing, shopping, traveling, listening to music. Okay. And then for today, we are going to differentiate, membedakan penggunaan like, don't like, and doesn't like. Terus kita terapkan dalam Baik, di sini guru sedang menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Silahkan dicek dulu videonya yang ada di I have question on that one. Baik, oke, please raise your hand. Ya, baik, kelihatan kan di akhir videonya mereka naik. Oke, dari video tadi bisa dilihat bahwa adanya salah satu interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Oke, that's it. Now, the first part, yang tugas pertama, on your desktop, worksheet, sudah ada kan di meja masing-masing. Oke. Yang group one, this one, okay. Please answer the question. Yang pertama kan, teks. Yang kedua, hobbies and also interest. The next one, apa ini? How do you feel working in this? Gimana rasanya kerja dalam kelompok? Enak, ada yang enak, ada yang enggak. But the next thing, number 7. Right. Yes, that's right. The last one, let's do it fast. Yang bagian refleksi yuk. Kita refleksi dulu. Nanti sampai dicek refleksinya. Kita cek dulu. How do you feel today? Kita cek di sini. Okay. And then the second one, what is ini kita belajar apa sih? Ya belajarnya hobbies, and also interest. The next one, apa ini? How do you feel working in this? Gimana rasanya kerja dalam kelompok? Enak, ada yang enak, ada yang Oke, di sini guru melakukan refleksi
atau pemahaman materi yang telah dipelajari tadi untuk mengukur seberapa pemahaman siswa dalam proses pembelajaran yang tadi sudah berlangsung. Oke, itu dia implementasi dari materi proses pembelajaran. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Krishna Dharma Putra. Untuk waktu, dipersilakan. Metode pembelajaran. Metode secara harfiah merupakan cara, sedangkan konsep untuk mengungkapkan metode sebagai cara yang dipakai untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pembelajaran, menguasai dan menerapkan suatu metode merupakan keharusan bagi seorang pendidik. Dengan metode, maka pembelajaran akan tercipta dan terlaksana dengan baik. Metode pembelajaran memiliki ragam yang banyak. Banyak ragam metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik atau guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan metode pembelajaran yang biasa atau efektif digunakan dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan salah satu cara dalam mengukur materi pembelajaran, yang bentuknya pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik dan peserta didik tersebut diminta untuk mengukurkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Keuntungan dari metode tanya jawab yaitu suasana belajar menjadi hidup karena bentuk interaksi antara pembelajar dan pengajar. Melatih peserta didik untuk bisa mengungkapkan pendapat dan pemahaman dari apa yang mereka pelajari. Dalam pengaplikasian metode tanya jawab, guru harus memahami tingkatan dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Berikut tingkatan pertanyaan yang dalam metode tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan ingatan, yang kedua pertanyaan pemahaman, tiga pertanyaan aplikasi, yang keempat pertanyaan analisis, yang kelima pertanyaan sintetis atau meramalkan, yang keenam adalah pertanyaan evaluasi. Good. No, I will give you questions. Do you still remember what we have done in last meeting? What we did study in last meeting? Ayo. Kemarin kita belajar apa? Yes, good? Okay, good. The use of be or be going to and would like. Ya, itu yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Terlihat pada video yang berjudul Problem Based Learning, Teaching Descriptive Text, ini menggunakan metode tanya jawab. Seperti yang ada di video pengajar menggunakan metode tanya jawab, yaitu tingkatan pertanyaan ingatan. Guru menanyakan apa yang mereka pelajari di pertemuan terakhir mereka. Ini memicu ingatan mereka tentang apa yang mereka telah pelajari dari pertemuan sebelumnya. Go to the next slide. Okay, I have a text. What kind of text is it? Teks apa sih kira-kira ini? Descriptive text. Iya, ini adalah teks deskriptif tentang apa? Komodo Island. Iya, about Komodo Island. Jadi this is descriptive text about Komodo Island ya. No, my question. What do you know about descriptive text? Apa yang yes, good? Text that describe everything. Yes, text that describe everything. Jadi yang mendeskripsikan segala sesuatu itu namanya descriptive text. Oke, nanti kita akan berikan clarification lebih jelasnya ya. Selanjutnya, pengajar juga menggunakan metode tanya jawab, tingkatan pertanyaan pemahaman. Pengajar memberikan pertanyaan apa itu descriptive text. Di sini pengajar bisa mengetahui sampai mana pemahaman siswa tentang descriptive text. Dengan pendidik menggunakan metode ini, peserta didik akan mengingat kembali pemahaman mereka tentang apa itu descriptive text. Mereka akan mengumumkan pemahaman mereka pada pengajar tentang descriptive text. Metode tanya jawab ini efektif digunakan dalam pembelajaran. Banyak kelebihan pada metode ini, namun ada juga kelemahannya. Ini adalah contoh kelebihan dan kelemahan dari metode tanya jawab. Itulah penjelasan tentang metode pembelajaran tanya jawab. Dalam proses pembelajaran, banyak metode yang harus dikuasai oleh pendidik agar lebih mudah dalam menjelaskan pembelajaran, agar bisa membuat pembelajaran menjadi lebih baik. Sekian video dari kelompok kami tutup dengan ucapan terima kasih.